Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu di kegiatan Sematren pada kali ini. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai bulan Ramadan penuh ampunan yang akan disampaikan oleh Ibu Putri Rahmawati SPDI. Sebelum lanjut ke materi ini, Jaskia mau tanya dulu. Apa kabar Akang, Teteh, dan Dewan Guru semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, juga kelancaran dalam menjalankan ibadah puasanya dari hari ini sampai seterusnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita langsung saja dengarkan dan simak baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Ibu Putri Rahmawati SPDI. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan dalam haflah yang insya Allah mubarakah. Salawat beserta salam marilah kita junjungkan kepada baginda alam Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Semanla dimanapun berada, kita tahu bahwasanya bulan suci Ramadan merupakan bulan dibentangkannya maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita pergunakan waktu bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita tahu bahwasanya Allah membentangkan maghfirah pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Maka dari itu, supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pergunakan waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Kita menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan amal-amalan kita. Kemudian kita pada siang hari melaksanakan ibadah puasa dan disertai dengan amalan-amalan soleh lainnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim tadi, bahwasanya barang siapa yang berpuasa dikarenakan iman dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yakni secara ikhlas. Kita tahu bahwasanya definisi daripada iman tersebut yaitu al-imanu huwa tasdiqu biqalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Artinya, iman itu sesuatu hal yang diucapkan. Iman itu sesuatu hal yang kita yakini, kemudian diucapkan dengan
lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Esensi daripada iman tersebut bukan hanya sebatas percaya saja, tetapi diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari melalui. Definisi daripada iman itu sendiri bukan hanya sebatas percaya. Definisi daripada iman secara keseluruhan, secara utuh, yaitu al-imanu huwa tasdiqu biqalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Artinya iman itu sesuatu hal yang diyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, implementasi daripada iman ini diwujudkan dalam bentuk akhlak. Akhlak ini yang kemudian diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Nah, supaya kita dapat mendapatkan maghfirah dari Allah, maka isi kegiatan pada bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal soleh. Banyak sekali hal yang dapat kita lakukan untuk mengisi seluruh kegiatan di bulan Ramadan ini. Pada tempo hari lalu kita telah mempelajari apa sih amalan-amalan pokok yang dapat kita lakukan untuk mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Masih ingat? Yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas sholat. Yang kedua, berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, yaitu memperbanyak infak sedekah. Nah, implementasi daripada iman ini berupa amal soleh. Apa sih hal yang harus kita lakukan supaya kita dapat mewujudkan amal soleh tersebut? Mulai dari contoh misalnya ketika kita tidur, apakah tidur tersebut bisa menjadikan amal soleh untuk diri kita sendiri? Kemudian ketika kita makan, apakah makan tersebut bisa menjadikan sebuah bentuk amal soleh untuk diri kita sendiri? Ya, maka seluruh aktivitas ataupun kegiatan yang kita lakukan awali dengan menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara mengawali setiap kegiatan yang kita lakukan dengan doa. Minimal kita membaca yang namanya Bismillahirrohmanirrohim. Tuh ya. Jadi bagaimana sih caranya supaya kita dalam 24 jam ini sungguh luar biasa sekali ketika bulan Ramadan Allah membentangkan maghfirahnya tanpa mengenal yang namanya batas waktu. Tidak dibatas seperti hari-hari sebelumnya sebelum bulan Ramadan. Jadi selama 24 jam tersebut Allah membentangkan ampunannya. Salah satu untuk meraih ampunan Allah tersebut yaitu kita bisa lakukan dengan amal soleh. Bagaimana sih caranya supaya apapun yang kita lakukan menjadi nilai ibadah di mata Allah sehingga bisa dikatakan sebagai amal soleh? Salah satunya setiap aktivitas yang kita lakukan awali semuanya dengan doa. Ketika kita tidur, awali kegiatan tersebut dengan doa. Kemudian ketika kita mau belajar, awali kegiatan tersebut dengan doa. Bahkan apapun yang kita lakukan, semuanya niatkan, sandarkan hanya kepada Allah. Sungguh luar biasa sekali ketika kita ikhlas menjalani apa yang Allah perintahkan. Salah satunya yaitu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sungguh sangat luar biasa ketika kita dapat memanfaatkan bulan yang penuh dengan keberkahan ini dengan mengisi setiap kegiatannya dengan amal soleh. Seperti halnya yang Ananda lakukan di sekolah. Ketika sekolah memberikan
waktu Ananda untuk meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan, maka apa? Pergunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Minimal yang awalnya kita sebelum bulan Ramadan kita tidak melaksanakan yang namanya, kita jarang melaksanakan yang namanya sholat duha, kemudian tadarus juga mungkin tidak seperti halnya sekarang setiap hari dilakukan. Nah, ketika sekolah memfasilitasi hal tersebut, maka Ananda pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan waktu tersebut disia-siakan hanya untuk hal-hal yang sifatnya tidak menghasilkan nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus senantiasa bersyukur ketika Allah masih memberikan kesempatan kita melewati bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan. Ketika kita masih diberikan kesempatan itu, maka jalani dengan hati yang ikhlas, jalani dengan hati yang ridho, karena mengharapkan keridhoan ataupun pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang dilakukan seseorang tidaklah manfaat sampai ia beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang melakukan amalan atas dasar karena ia ria, ingin memperlihatkan kepada selain Allah, dalam artian ingin memperlihatkan kepada sesama makhluk, maka yang dia peroleh adalah rasa capek, rasa letih, rasa lelah, tidak ada keridhoan, keikhlasan di dalamnya. Sebagaimana orang yang beramal akan mendapatkan pahala dan juga ganjaran, maka merupakan karunia Allah, ia pun mendapatkan anugerah berupa pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan puasa Ramadan bagi orang yang berpuasa dengan hati yang ikhlas adalah ia akan memperoleh pengampunan dosa yang telah lalu, sebagaimana tambahan dari pahala atas amal soleh yang dia lakukan pada untuk mengisi ataupun meningkatkan kualitas amaliyah Ramadan. Kemudian, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis lain, pengampunan dosa yang dimaksudkan adalah pengampunan dosa kecil. Adapun pengampunan dosa besar, maka butuh taubat yang khusus. Ketika kita tanpa kita sadari kita makhluk yang penuh dengan dosa, yaitu dosa yang tanpa kita sadari. Contoh misalnya kita sering menggunjingkan orang lain. Ketika apa yang kita gunjingkan tersebut ternyata salah, masuknya kepada ghibah, maksudnya kepada fitnah, maka ketika kita menggunjingkan keburukan orang lain dan ternyata betul keburukan tersebut masuknya ke dalam ghibah, itu masuk ke dalam dosa. Nah, untuk supaya Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, maka perbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Amal soleh tersebut dapat kita lakukan dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas sholat kita, melaksanakan interaksi dengan Al-Quran lebih intens lagi, berinfak, bersodakoh lebih maksimal lagi, dan juga mengawali setiap kegiatan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita melewati bulan yang penuh dengan maghfirah ini, kita semua diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan kita pribadi yang bertakwa, mencetak. Marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita untuk mengisi kegiatan bulan Ramadan ini, supaya nanti kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala seluas-luasnya.
Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika yang baik itu datang dari Allah dan yang buruk itu tentunya datang dari diri saya sendiri. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata ataupun perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ibu Putri Rahmawati SPDI yang telah menyampaikan kajian materinya mengenai bulan Ramadan penuh ampunan. Jadi kesimpulannya, bulan suci Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Maghfirah atau bulan ampunan. Sebab pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka seluas-luasnya pintu ampunan untuk setiap hambanya yang ingin memohon ampun atas segala dosa-dosanya. Bahkan sejak malam awal Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka pintu surga-surganya dan menutup semua pintu-pintu nerakanya. Sehingga ini menjadi kesempatan bagi setiap orang untuk menyegerakan diri pada taat dan menjalankan ibadahnya selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Putri dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.